Kinwon Senja Podcast Take 2.0 Action. Dadah 大家好，你们都健康吗？欢迎大家参加新的 podcast。你们都开始上学了吗？今天我们将一起讨论我们学校的入门期，让我们开始吧。On the first day, we have a pre-MPLS. We did a present and self-introduction. After we introduced ourselves to all students council members, they introduced their name and their respective position. But due to network constraints, some students are late to get into the teleconference. After that, we were giving a briefing, but we got interviewed during the briefing. There were many voices of the students were sound not clear because of the network, but that didn't become an incubator or problem, and the event still continued. After that, we were giving time to rest. After the break, we were giving some tasks to do independently at home. And after the work was done, we submit our work at microscope team. The next morning, we all went back to MPLS. We were required to wear party clothes that would seem polite and neat. Then, we began to get acquainted with our classmates and student council members in our class. We were taught a song and march from St. Mary by the student council members. Then, we would test one by one. The student council members grouped us to do assignments according to the product we chose before them. We were given time to discuss with the group members to determine themes and more. After we discussed about what each of us had to do, we immediately worked on the task. And then, after we finished our task at night, each member gathered to have a practice for presentation the next day. Setelah telekonferensi selesai, kami semua langsung membuat grup di WhatsApp untuk memudahkan antar anggota dalam membagi tugas dan mengabarkan hasil pekerjaan dan berdiskusi. Setelah itu, kami juga ada kakak pendamping untuk mendampingi kami selama pembuatan produk untuk tugas kami. Ternyata, bekerja bersama teman-teman yang baru ada susah dan senangnya. Banyak sekali hal-hal baru yang kami rasakan selama mengerjakan tugas bersama teman-teman baru. Pengalaman yang kudapatkan dari kegiatan MPLS adalah aku merasa senang karena akhirnya aku dapat mengenal sekolah yang akan kumasuki. Bahkan dari kegiatan tersebut, suasana kelas yang awalnya canggung menjadi akrab dan nyaman. Kami menjadi kenal satu sama lain dan menjadi dekat seiring berjalannya waktu. Saya akan menceritakan tentang pengalaman saya dalam mengerjakan tugas MPLS. Yang pertama, saya pertama-tama tuh merasa asik gitu loh, karena dapat berkenalan dengan kakak OSISnya yang baik dan sabar terhadap kami. Lalu kakak OSIS itu kan memberikan kami tugas. Nah, setiap harinya itu pasti ada tugas. Selama 3 hari itu kami mendapatkan tugas. Nah, yang hari pertama itu kami suruh untuk mengisi buku MPLS. Lalu hari kedua itu kami diminta untuk menghafal gerakan yel-yel yang telah kakak OSIS beri videonya. Nah, tapi menurut saya pribadi, ketika saya mengerjakan tugas yel-yel tersebut, saya memiliki kendala karena di dalam beberapa video tersebut yang yel-yel yang telah kakak OSIS kirim
itu gerakannya ada yang cepat sekali sehingga saya kurang bisa untuk menghafalnya. Tapi kelamaan saya mulai menghafal dan nantinya saya bisa mengumpulkan tugas tersebut dengan teman-temanku. Dan yang ketiga, kami itu diberi kelompok untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu. Nah, kebetulan saya itu memilih poster untuk tugas saya dan itu kan secara berkelompok. Nah, kebetulan saya itu mendapatkan kelompoknya pendamping saya ada Kak Tia, terus teman-teman saya ada Darren dan Anita. Nah, itu menurut saya itu pengalaman tersendiri karena saya dapat menambah ilmu dari mereka dan tugas-tugas yang mereka kasih itu tuh tugas-tugas yang kakak-kakak kasih ke kami tuh saya tuh bisa mengerjakannya. Seperti poster itu saya tuh bisa mengerjakan tugas tersebut dengan baik. Dan di dalam kelompok kami itu soalnya di dalam kelompok saya itu setiap anaknya itu memiliki tugas-tugas tertentu dan itu tuh sangat membantu kami meskipun waktu saat presentasi saya salah menuliskan nomor kelompok kami, tapi saya bisa mengendalikan tersebut. Dan menurut saya pengalaman saya dalam melaksanakan tugas-tugas MPLS yang telah kakak kasih, menurut saya sangat senang karena dapat berteman dengan baik, dapat menambah teman baru, dapat berkenalan dengan Kak Sain dan lain-lain. Itu saja sih yang menurut saya. Pengalamanku yang selama Jadi ini udah masuk hari berikutnya ya. Yang kemarin itu kan kita disuruh bikin vlog atau poster. Nah kebetulan aku milihnya yang bikin vlog. Udah bikin vlognya, kita disuruh presentasi tentang vlognya bareng wali kelas sama kakak osisnya kan. Udah tuh selesai presentasi, kita istirahat kayak biasanya. Pesan dan kesan selama 3 hari kegiatan MPLS ini, kami pastinya memiliki kesan dan pesan yang kami rasakan. Kami merasa senang karena kami dapat bertemu dengan teman-teman baru kami. Meskipun kami tidak dapat bertemu secara langsung, namun kami juga masih bisa berkenalan. Nah, dengan kegiatan MPLS ini, kami tidak hanya saling berkenalan dengan teman, namun juga berkenalan dengan sekolah kami. Dari pendamping kakak OSIS yang baik, kami bisa mengenal lebih cepat. Namun, selama MPLS ini, kami mengalami banyak kesulitan, seperti kendala jaringan, yang pastinya sangat mengganggu kami semua. Meskipun begitu, kami tidak putus semangat dan tetap setia mengikutinya. Earlier, there were a few short stories from us about the experience during MPLS that have been followed at Santa Maria Senior High School. Its activity must have its own impression and message like this MPLS activity. Thank you for those of you who listen. That's all from our Sinja Podcast Group. See you again.